Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini dengan NIM terakhir 154. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggalangan dana dan pengelolaan keuangan. Nah, seperti yang tertulis di layar, ada sebuah kutipan yang penting, yaitu "Just because you get funded does not mean you are successful", di mana kutipan tersebut artinya itu adalah hanya karena Anda telah mendapatkan pendanaan, bukan berarti Anda itu sudah sukses. Nah, mendapatkan modal adalah awal dari sebuah tantangan, bukan akhir dari sebuah tantangan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membedah strategi penting mulai dari menghimpun modal hingga menjaga kesehatan kas perusahaan. Nah, tantangan pertama dan terbesar adalah menentukan seberapa banyak modal yang akan kita butuhkan. Kekurangan atau ketiadaan modal itu adalah suatu alasan utama mengapa bisnis itu gagal. Memulai bisnis tanpa modal yang cukup diibaratkan seperti memulai ekspedisi pendakian gunung tanpa perlengkapan yang memadai. Oleh karena itu, kita harus bersikap realistis. Nah, wirausahaan cenderung optimis, tetapi pengalaman mengajarkan kita aturan praktis yang lebih bijaksana. Kita dapat mengadakan estimasi pengeluaran dan membagi dua estimasi pendapatan. Kita juga harus memiliki cadangan kas yang cukup untuk bertahan setidaknya selama 12 bulan, karena di periode itulah ketidakpastian yang paling tinggi. Kesalahan yang paling umum yang harus dihindari adalah meminta modal yang terlalu sedikit. Nah, setelah kita tahu mengapa modal itu penting, sekarang bagaimana cara kita mendapatkannya? Semua itu dimulai dari suatu rencana bisnis. Nah, rencana bisnis yang terperinci dan menyeluruh adalah suatu hal yang wajib. Nah, nilai sejatinya adalah proses pembuatannya, di mana itu tuh akan memaksa kita untuk berpikir secara kritis tentang potensi bisnis kita, menantang asumsi, dan melakukan suatu riset. Bagi pihak eksternal, hal tersebut itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Bankir dan investor menilai kemampuan kita berdasarkan kualitas dan kelengkapan rencana bisnis yang akan kita ajukan. Nah, rencana ini tuh harus mencakup proyeksi finansial untuk 3-5 tahun ke depan, yang berfungsi sebagai peta panduan yang perlu direvisi berkala. Kemudian secara garis besar, ada dua cara utama untuk menghimpun modal eksternal, yaitu terdapat utang dan ekuitas. Untuk yang pertama itu ada utang atau debt, di mana utang ini tuh merupakan suatu pinjaman konvensional, biasanya dijamin oleh aset perusahaan dan terkadang itu melibatkan jaminan pribadi pemilik. Keuntungannya itu adalah mempertahankan 100% kepemilikan, namun resikonya itu sangat tinggi. Apabila bisnisnya itu gagal, pemberi pinjaman akan melikuidasi aset Anda, dan pemilik akan menanggung semua resikonya. Kemudian di sisi lain terdapat ekuitas atau equity yang berarti menjual sebagian kepemilikan Anda kepada VC. Risikonya terbagi, tetapi biayanya itu adalah dilusi kepemilikan. Valuasi bisnis di sini adalah seni, bukan ilmu. Kemudian hal tersebut itu menjadi hasil kompromi dan negosiasi. Kemudian terdapat realitas venture capital atau VC, di mana VC ini membawa keuntungan signifikan. Mereka bukan hanya memberi modal, tapi mereka juga mahir dalam finansial dan dapat membantu meningkatkan valuasi. Mereka membuka jaringan mereka dan pendanaan VC akan membantu Anda merekrut talenta terbaik, karena adanya validasi dari firma VC yang dikenal. Namun, ada realitas yang harus diwaspadai, di mana VC itu hampir selalu memiliki klausul preferensi likuidasi, di mana hal tersebut itu merupakan pelindung investasi mereka, di mana akan memastikan mereka itu akan dibayar terlebih dahulu saat terjadi exit atau penjualan. Nah, oleh karena itu, waktu pendekatan sangat penting. Nasihat yang terpenting itu adalah tunda invest modal dari pihak ketiga selama mungkin, yaitu sampai Anda membuktikan konsep bisnis Anda dan
menghasilkan pendapatan. Investor lebih memilih bukti bahwa Anda telah memiliki kemajuan atau memiliki skin in the game. Kemudian terdapat strategi valuasi dan peran merchant banker, di mana valuasi perusahaan pada akhirnya itu adalah negosiasi subjektif. Faktor-faktor penentu utamanya meliputi apakah ada kesepakatan serupa di industri dan pada valuasi berapa, rekam jejak promotor, dan yang terpenting siapa lagi yang bersaing untuk berinvestasi. Karena proses ini itu cukup rumit, disarankan untuk menyewa merchant banker, di mana tugas mereka itu adalah untuk membantu mengemas penawaran Anda, kemudian memposisikan perusahaan Anda secara menguntungkan dan menemukan VC yang tepat. Biaya jasanya itu berkisar antara 1,5 sampai 2% dari modal yang dihimpun. Seringkali sangat sepadan karena mereka itu hampir selalu berhasil mendapatkan valuasi yang lebih tinggi dan opsi pendanaan yang lebih seragam. Kemudian untuk berhasil mendapatkan dana, kita harus berpikir seperti investor, di mana terdapat 5 kriteria utama yang mereka lihat, yaitu antara lain ada skalabilitas, kemudian ada tim yang telah dibentuk, kemudian model bisnis dan strategi yang kita susun, kemudian peluang pasar yang ada, kemudian yang terakhir itu ada jalan keluar atau exit. Kemudian apa yang terjadi setelah uang masuk? Jadi ada dua realitas baru. Yang pertama itu ada pengendalian biaya, di mana mendapatkan pendanaan bukanlah lisensi untuk menghamburkan kas. Budaya sadar biaya harus ditanamkan dari atas dan menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Kebiasaan memangkas pengeluaran memastikan kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Realitas yang kedua adalah kontrol, di mana setelah mengambil pendanaan eksternal, Anda kehilangan kontrol total, di mana investor akan meminta kontrol bersama atau joint control atas keputusan-keputusan strategisnya, seperti persetujuan atas anggaran belanja modal besar, perekrutan karyawan kunci, dan akuisisi. Nah, pada slide terakhir, di mana sebagai kesimpulan dari seluruh materi ini ada 3 prinsip utama untuk keberhasilan suatu finansial dan kewirausahaan. Yang pertama itu adalah perencanaan yang realistis, di mana rencana modal adalah secara konservatif dan menghindari kekurangan modal. Yang kedua itu adalah negosiasi cerdas, di mana kita perlu memahami bahwa valuasi adalah seni dan akan digunakan merchant banker untuk memaksimalkan hasil dan mendapatkan opsi yang terbaik. Kemudian yang terakhir itu adalah disiplin berkelanjutan. Kita harus menciptakan budaya sadar biaya yang ketat sejak hari pertama dan harus memahami bahwa kita harus membagi kontrol strategis dengan investor kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.